Sebagian besar penduduk surga pemilih Prabowo. Dapat satu lagi kan? Ini kalau di Twitter atau di X atau di ini bilang nyebokin ini. Karena kalau yang masuk surga anak abah semua kan repot kan. Kenapa Gus? Elit itu terdidik. Kan? Kalau dulu kan jokesnya gitu, semua orang terlahir secara Elit. biasa. Muslim. Orang tuanya lah yang bikin dia jadi Muhammadiyah. Jokesnya gitu. Atau NU kan. Enggak, itu orang NU ini. Jokes NU. Orang NU. Sekarang di sana ada inisiatif whisky halal. Itu agak kontradiktif. Kalau di sini bahaya tuh. Loh kemarin kok tiba-tiba Saudi mengadakan menginisiasi dialog Islam Buddhisme, membangun jembatan peradaban. Wah. Di Kamboja. Di Kamboja. Jadi ada sebuah hadis Nabi yang menarik, Didi. Iya, Mas. Ah, penting Ini ini penting tahu ini, Mas. Kebudi. Saya ke beliau mau ngomongnya. Kalau ke Dan Sumatera Barat dia udah pernah lewat di Masjid Imam Bukhari. Bukhari. yang di sebelah mana itu, Ri? Uzbekistan. Yang kan? kita keluar itu loh. Oh iya. Ya, nanti kita tanya ya. Ya, gimana? Jadi Gus? ada sebuah hadis menarik di mana Nabi bersabda bahwa aktsaru ahlil jannati al-bulhu. Artinya mayoritas orang-orang yang masuk surga nanti itu orang-orang yang, kalau terjemahan umumnya al-bulhu itu diterjemahkan sebagai orang-orang bodoh. Saya tidak mengatakan begitu. Yang masuk surga sebagian besar itu orang-orang yang simple minded. Orang sederhana. Karena kalau sebenarnya makna hadis ini itu bukan berarti bahwa kita nggak harus jadi orang pintar. Karena orang pintar itu kan nggak banyak. Kalau surga itu hanya untuk orang-orang yang S1, S2, S3, kasihan banget. Sebagian besar penduduk Indonesia itu tamatan SMP dan SMA saja. Ya mayoritas sudah nggak masuk surga nih Barat. Masuk surga kan? Yang perguruan tinggi itu 12% aja ya. 56% ya. Dengan kata lain sebagian besar penduduk surga pemilih Prabowo. Dapat satu lagi kan? Ini kalau di Twitter atau di X atau di ini bilang nyebokin ini. Karena kalau yang masuk surga anak abah semua kan repot kan. Kenapa Gus? Elit itu terdidik. Kan? Oh, iya, jadi sebagian besar. yang lebih jujur tuh yang terdidik apa yang ini? Bukan, maksudnya adalah Simplis. maksudnya adalah hadis ini poinnya adalah surga itu untuk orang pada umumnya. Demokratis surga itu. Jadi kalau surga hanya milik orang-orang yang terdidik, elitis ya. Kasihan banget orang-orang yang tidak terdidik nggak masuk surga kan. jadi poin hadis ini sebetulnya menunjukkan bahwa mayoritas orang itu kan bukan orang yang terdidik secara spesialis. Umumnya orang yang orang awam. Ini boleh saya kasih interpretasi dari perspektif Johan Cruyff nggak? Nah, boleh itu. Cruyffian ya. Ya, total football. Playing football is simple. Playing simple football is not simple. Ternyata tidak simpel. Iya, main sepak bola yang sederhana itu nggak simple kan? Iya. Ya jangan-jangan itu Gus perspektifnya Gus. Ya, jadi mungkin juga benar juga menjadi orang yang sederhana. Itu nggak sederhana. Nggak sederhana juga. Ya, karena syaratnya sederhana kan. Iya. Surga itu. Iya sederhana itu nggak sederhana. Surga itu demokratis, sederhana. Iya kan orang punya duit banyak menahan diri untuk nggak beli Ferrari itu kan nggak gampang Gus. Sugi maca kere ini kan. Sumaker ya. Sumaker. Kan istilah Jawa Baca kere. Iya kan. Pak Jokowi kan belum pernah kita lihat pakai jam apa, pakai jam tangan. Padahal dia jauh lebih dari mampu beliau. Jauh lebih dari mampu kan. Iya. Ya nggak Gus? Anda percaya kan? Rumahnya Pak Jokowi aja Di gang- presiden gang Kutai. Harusnya kan jalan atau boulevard. Nah gitu kan. Itu jalan protokol.
Ya apa nama-nama keren dulu nih. Iya, Soekarno Hatta gitu kan. Ini Kutai Utara. Gang. Gang kan. Iya. Kerajaan Hindu pertama. Gitu kan. Iya kan? Tapi itu bukan semakar beli memang di situ kan. Waktu beli katanya. Ya jangan-jangan being simple itu is not simple gitu not loh. simple, Kalau perspektifnya Johan Cruyff. Dalam konteks surga. Dalam konteks apapun gitu. Ya, tapi kalau kembali kepada hadis tadi, memang hadis itu tadi poinnya adalah sebenarnya menghargai orang biasa. Iya. Oh. Jadi ini justru membela. Ini in defense of lay people. Wah. Uang cilik. Membela wong cilik. Ini mah. Iya. Ini lebih ke PDI. Ini antara ini dulu disebutnya Marhen, sekarang disebutnya Korea-Korea. Ya kan? Iya. Jadi in defense of lay people. Jadi membela orang-orang biasa. Jadi biar bisa melenting ke Bisa melenting. Kalau almarhum Wimar dulu sama sekjennya namanya Muhammad Khatib Basri, itu bikin partai orang-orang POB, biasa. Partai Orang Biasa. Iya, orang biasa. Ya. Padahal Wimar itu bukan orang biasa. Kan? Apalagi Katibas. Anak menteng ini kan. Tapi itu dua orang ini contoh tadi itu. Anak Cruyff Kanisius itu. dua-duanya nih. Being simple is not simple. Iya ya. Iya. Dua-duanya anak Satu anak menteng, Satu anak jenderal. anak jenderal. Anak Kanisius dua-duanya. Bagaimana mungkin Dede Khatib Basri orang biasa Itu kan? kayak sama kayak Rocky dulu bikin partai Seri itu. Pengurusnya 9 orang UI semua. Ini gimana mau bikin partai? Doni Jawir nih lu kan. Jadi hadis tadi itu sebenarnya in defense of lay people. Islam itu agama yang untuk semua orang, tidak hanya untuk orang elit. Kan. Ya, tapi kembali ke tadi itu, jadi Allah Tuhan tidak memaksa orang menjadi elit. Jadi yang bisa break the limit itu kan orang-orang elit. Iya, the chosen one tadi The ya. chosen one itu yang mampu mencapai standar paling tinggi dalam misalnya ilmu-ilmu keagamaan kan, bisa mengucapkan kalimat Arab sesuai dengan standar orang Arab kan nggak semua orang. Umumnya orang ya Sayyidina Ali. Kalau di Banyumas kan. Demokratis. Al-Fatihah. Pak Kaji. Pak Kaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bedu Amang. Iya. Kan Abdurrahman itu. Oh, berdua apa? Abdurrahman jadi Bedu Amang. Kalau di Sulawesi kan. Saya percaya itu hadis ya yang mengatakan bahwa sesungguhnya semua orang terlahir Muslim. Itu hadis ya. Hadis ya. Ya. Kullu mauludin. Orang tuanya lah yang membuat dia jadi elit. Jadi Yahudi, Nasrani. Kalau dulu kan jokesnya gitu, semua orang terlahir secara elit. biasa. Muslim. Orang tuanya lah yang bikin dia jadi Muhammadiyah. Jokesnya gitu. Atau NU kan. Enggak, itu orang NU itu. Jokes NU. Orang NU. Jokesnya NU. Kalau Muhammadiyah kan nggak bisa jokes kayak gitu. Kaku. Nggak berani. Nggak berani. Oh, bisa bid'ah ini. Orang tuanya lah yang bikin dia Muhammadiyah. Kalau Itu jokes kiai-kiai itu Gus ya kan. Kalau di Madura kan joknya ya itu kan. Semua orang Madura itu Muslim. Minimal Muhammadiyah. Di sini semuanya Islam Pak Yai. Oh iya Islam semua. Cuma 2 rumah di belakang itu Muhammadiyah. Joknya Madura. Itulah kehangatan dan keakraban ini warga negara. Tapi kadang-kadang, nah ini juga menarik, ada perkembangan di mana jok-jok yang sebetulnya dimaksudkan untuk mengakrabkan ini, kadang-kadang makin lama makin nggak diterima. Ya sekarang kan misalnya stand up comedy kan menghindari tema-tema tertentu kan, nggak berani menyentuh. Ya lagi-lagi ini kan berkat kedikdayaan cancel culture ini. Cancel culture ya, kalau di Amerika misalnya kamu nggak boleh ngejok tentang kulit hitam atau kalau bukan kamu kulit hitam ya. atau perempuan misalnya kan dengan cara tertentu. Jadi akhirnya terus ya kadang-kadang orang berontak, ini ngapain sih, nggak boleh ini, nggak boleh itu kan. Di sana disebutkan dengan apa, politically incorrect, sesuatu yang secara politik tidak tepat gitu kan. Padahal jok-jok ini sebetulnya kalau di kalangan kita ya
terutama di NU karena apa namanya ya jokes itu dagangan yang biasa kan, orang kalau nggak ngejuk ya nggak dianggap asik gitu. Nah itu justru kan untuk mengakrabkan itu. Ya kayak kemarin kan orang sempat debat panjang lebar tuh mengenai apa yang terjadi pada Gus Miftah dan tukang es teh misalnya. Itu kan ada yang sebagian bilang ini adalah bagian dari ekspresi keakraban. Pengakraban. Sebagian lain mayoritas lah ya menganggap bahwa ini insulting gitu atau menghina gitu kan. Ya itulah akibat dari apa namanya teknologi modern, digital teknologi ini yang membuat peristiwa dipotong kan menjadi teks yang terisolasi dari konteksnya. Begitu dia disuguhkan gitu sebagai potongan, bukan sebagai satu seri dari ini ada konteks yang ya, utuh ada ya. konteks utuh kan menjadi potongan gitu. Tafsir udah bebas. Udah bebas. Tapi apa ya Gus yang membuat orang-orang tadi seperti tadi kembali lagi ke pelafalan dengan apa langgam Jawa, tadi langgam-langgam daerah yang menurut kata Gus Ulil itu indah dan nyaman sekali kalau kita dengar gitu sebenarnya dalam perspektif kita ya. Kenapa orang-orang jadi tidak punya keberanian untuk bisa mengekspresikan itu di ruang-ruang publik? Ya karena mereka kan punya musola di kompleknya, dan punya otoritas. masjid, iya di kompleknya dan jangan-jangan itu loh. Karena ada persepsi bahwa ada corak yang dianggap lebih Islam adalah ini, yang ini tidak gitu. Jadi dia takut kan. Dari mana kebenaran itu diberikan sertifikasi gitu Gus? Ya macam-macam. Ada sertifikasi itu resmi dari ulama misalnya. Tapi seringnya tidak. Seringnya karena sesuatu sudah dinormalkan bahwa oh ini loh yang dianggap identik dengan agama. Padahal tidak ada keputusan dari institusi agama, nggak ada. Stempel nggak ada. Tapi kemudian persepsi Fatwa kan PBNU itu nggak ada. Fatwa Muhammadiyah juga nggak ada. Majelis Tarjih juga nggak ngasih fatwa apa-apa. Tapi kemudian masyarakat membentuk persepsi sendiri bahwa yang standar Islam itu begini. Padahal tidak, gitu kan. Nah kemudian mereka menganggap yang tidak sesuai dengan pakem ini dianggap keliru. Nah itu namanya ya mispersepsi kan, mispersepsi. Tapi persepsi yang sudah umum kemudian dianggap sebagai standar gitu, itu memang ya punya tadi itu kekuatan menekan orang kan. Kamu kalau nggak sesuai dengan, misalnya kalau baca Quran tidak sesuai, mungkin sebagian orang ada yang berpendapat loh, kalau kamu membaca Quran tidak dengan langgam Masjidil Haram misalnya, dianggap kurang pas ya. Mungkin tidak dianggap sesat, enggak sih. Kurang pas ini terlalu santun bahasanya. Tapi kalau kamu misalnya membaca Quran dengan langgam Jawa, keras loh reaksinya. Iya. Reaksinya Penolakannya keras. maksudnya. Penolakannya. Iya. Keras sekali karena wah ini apa dianggap penyimpangan. Tapi Gus, benar nggak kalau menurut Gus Ulil ekspresi yang kayak tadi mengkritik langgam Jawa segala macam itu kan tren beberapa tahun yang lalu ya, kira-kira ya 10 tahun yang lalu lah. Pak Jokowi baru muncul lah ya. Menguat banget gitu. Tapi sekarang kayaknya trennya mulai menurun. Apakah itu juga terpengaruh dengan Situasi politik. arahnya Saudi sekarang yang Lebih terbuka. yang lebih terbuka dengan Muhammad bin Salman sekarang gitu ya, yang MBS. beli Newcastle gitu kan, beli klub bola. Ada K-pop juga kan, Iya, udah mulai ada minuman beralkohol. Ada rave party Rave di Jeddah. party. Iya. Nah, sekarang di sana ada inisiatif whisky halal. Itu agak kontradiktif. Kalau di sini bahaya tuh. Loh, kemarin Whisky halal itu gimana ada Gus? video itu, ada video itu. Kemarin ada seorang kiai ngirim ke saya. Ini apa ini? Kok ada whisky halal itu kan? Setelah saya teliti, saya usut kan beritanya, ternyata itu gimmick. Whisky halal itu maksudnya minuman yang baunya whisky, tapi nggak ada alkoholnya. Bukan whisky dong. Bukan whisky. Itu mah dari baunya saja. Gus, itu mah dari dulu orang Betawi udah bikin inovasi namanya bir peletok. Iya kira-kira kayak gitu lah. Ternyata serai. Emang abis minum itu langsung gitu kayak orang minum bir ya. Iya, bener. Sensasi sama. Sensasi sama. Ya kayak gitu kira-kira lah. Nah jadi apa namanya? Tren emang berubah
berubah Gus? Enggak, tapi memang Saudi sekarang kan berubah ya. Berubah itu. Berubah menjadi lebih terbuka. Bahkan cenderung ingin melakukan modernisasi kan. Ya. Agak ekstrim. Kadang-kadang ekstrim Ya. juga. Ekstrim. Terbuka juga Untuk buat. menunjukkan kebaruannya ini ya. Iya, ini ekstrimnya lagi tahu nggak apa? Itu gara-gara Cristiano boleh hubungan nggak menikah satu rumah loh sekarang. Ya di rumah aja dan mereka tidak punya peran yang signifikan di publik. Tapi sekarang duta besar Saudi di Amerika Serikat Perempuan. perempuan. Oh, duta besar Saudi Ya. di Washington DC. Di Washington ya, kalau nggak salah di Washington ya. Itu di Washington atau duta besar Saudi di Swedia ya. Pokoknya ada duta besar Saudi yang perempuan. Begitu Nah, jadi. itu kan sesuatu yang ya menarik. Surrealis ya. Surrealis. Surya Palois ya. Saya paling oh nih. Gimana nih, Mbak? Bentar. Jadi Oh iya, di Washington DC. ini kan Iya, betul. betul duta besar Saudi di Dan Norwegia. Ada Dan dua Norwegia, orang, betul, dua ya. orang yang berbeda. Ya. Jadi ada dua, satu di Washington DC 2019, satu lagi di Norway. Nah, dia kan keren kan? Nah, jadi memang arahnya Saudi sekarang terbuka sekarang ini. Besok ini tanggal 26 Februari, akhir bulan ini. 2 hari setelah Danantara di launching oleh Pak Prabowo. Hafal timeline nanti. Iya, kita breaking news. Tanggal 26 besok ini ada acara yang dihadiri Ketua Umum PBNU Gus Yahya di Kamboja. Penyelenggaranya itu adalah Muslim World League ya. Kenapa di Kamboja? Iya, ini agak ngeri-ngeri. Kamboja belakangan Lembaga ini. Saudi ini lembaga milik Saudi yang menjadi salah satu sayap Saudi untuk diplomasi globalnya. Kenapa di Kamboja diplomasinya, Gus? Nah, itu diadakan di Kamboja. Nama konferensinya adalah Konferensi Dialog Islam dan Buddhisme. Wah, yang bikin Saudi, Pak. Oh, ini nggak kebayang dulu ya? Nggak kebayang dulu kok tiba-tiba Saudi mengadakan menginisiasi dialog Islam Buddhisme, membangun jembatan peradaban. Wah, Di Kamboja. di Kamboja. Dasar kan? Untuk para pemain Kamboja ini sensitif. Iya, benar. Iya. Hah, Kamboja? Iya. Itu Gus dulu pas minta visa ini, hah? Yakin Gus? Ya. Bisa ya kan? Itu nggak mau dipilih negara budaya yang lain, Gus. Tibet atau Iya, Thailand. Iya, Thailand kan Buddhis juga, Gus. Kenapa harus Kamboja? Iya, kenapa harus Kamboja? Kenapa nggak bikin di Borobudur juga Iya. misalnya? Nah, itulah kadang-kadang. Saudi ini juga nggak sensitif. Isu politik ini kan. Nah, Kamboja kan punya hubungan historis dengan kita. Ada sampai sekarang juga. Iya. Nah, dari sana ini kan Satu kawasan di situ kan. salah satu Yesterday, present, and the future. bukan salah satu istri dari Brawijaya dulu, itu kan konon dari negeri jauh Campa. amat, Kan? Jauh Jauh banyak kita. Ya. Yang kebayang aja ada sekarang. Gus. Iya, aduh. Nah, tadi menarik nih. Istri saya nanya, kan kita makan di KFC kan. Ya. Wah, pendukung Israel. Nah, itu justru itu. Nah, ya kan? Itu lagi makan di KFC kan. Ini sepi banget ya itu. Ini udah kerasa efek Boykot kan. boykot nih KFC nih. Oh, ini udah dari dulu kata istri saya kan. Tapi aku lihat di Saudi nggak ngaruh katanya, rame-rame aja. Ya, termasuk jujur ya, gue lihat Starbucks yang ada di apa tower tuh. Di depan Zam-zam Itu aja lupa namanya. Iya, udah. Nama kan Bikin susah, marah Bos. donatur aja. Susah kan. Yang penting gue tahu rasa lupa nama itu ya. Itu juga ngantri, Gus. Iya. Maksud gue, Nah, gue lihat sendiri. Tapi di Saudi enggak. Ya, kenapa ya Gus ya? Itu istri waktu istri saya tanya saya jawabnya ya kan
Saudi sama Israel nggak jauh-jauh amat. Ya gitu. Gua Amerika dekat. Gue tahu jawabannya. Gue hari ini baru Economic Outlook sama Dr. Muhammad Khatib Basri. Itu karena menurunnya kelas menengah kita, maksudnya daya beli turun. Bukan karena boykot. Bukan karena daya beli kita turun. itu penjelasan bagus. Aspiring middle class naik ya kan, middle classnya turun Iya. dari terakhir 23% sekarang sudah 17 sampai 16 dan yang rentan miskinnya juga naik. Jadi ketemu di tengah. Ya, certified complainernya menurun. Certified complainernya Menurun. Iya. Karena apa? Dari indeks konsumsinya dia menjelaskan spending orang spending index namanya. Spending orang untuk membeli groceries dan kebutuhan yang makanan itu meningkat. Tapi Ada nggak sekolah di Indonesia ini yang buat ekonomi tapi yang buat ngomong ke media kayak gini aja nih? Nggak harus belajar ekonometri. Ya, undang Muhammad Khatib Basri. itu namanya ekonomi untuk orang biasa. Itu. Dan beliau bagus ya di depan para investment banker gitu kan, Ri. Beliau cuma izinkan saya bicara dengan bahasa manusia normal ini. Gimana tuh? Lanjut Gus. Starbucks ini gue sama. Ya, tapi kembali ke Saudi tadi itu, Saudi berubah ya. Berubah ini. Dan perubahan ini bagi saya positif karena setiap perubahan yang di Saudi akan punya dampak yang cukup besar ke dunia Islam kan. Misalnya Saudi sekarang itu sudah menggagas misalnya membuat acara-acara yang sifatnya lebih terbuka. Kayak tadi itu dialog Islam Buddhisme itu kan nggak terbayangkan itu dulunya kan. Waktu PBNU bikin R20 R20 kan di Bali itu ada kan kawan ini. Saudi datang. Oh. Bahkan Saudi salah satu Donatur. sponsor dari acara ini kan. Jadi Saudi itu sekarang kepingin mengubah persepsinya kan sebagai negara yang terbuka. Makanya sekarang beberapa event-event sport yang bergengsi ya itu kan diadakan di Saudi. Saya nggak tahu GP sudah ada di sana ya. MotoGP MotoGP ya. Tapi yang jelas turnamen tenis yang paling bergengsi selain Grand Slam, turnamen penutup akhir tahun untuk perempuan. Apa nah? Untuk perempuan? Ya, WTA Finals itu sekarang di Riyadh, Pak. Oh. Kemarin Super Italia Club Cup aja di Saudi. Di Saudi, di Jeddah. Milan, Juve, Inter. Iya, lu Super Copa ya? Super Coppa Italia. Dan yang menarik adalah mereka ini sekarang kan menayangkan kompetisi mereka melalui kanal-kanal global kan. Bein ya. Ya, Bein kan. Kemudian mereka menyewa komentator Inggris Bahasa Inggris. yang bagus kan. Iya, iya. Jadi karena komentator itu juga menunjukkan kelasnya kompetisi. Betul. Kalau komentatornya apa namanya? Justin Laksana kan sini kan. Atau dulu ada Bung Ryan aja Kasuri. Ibu Bung Olan Fatah. Ya, Kusnaini. Jadi mereka serius sekali membuat perubahan persepsi ini ya. Nah itu kemudian juga ya harapan kita mempengaruhi perubahan-perubahan positif ya di negeri-negeri Islam yang lain ya termasuk. Ya tapi di Indonesia sih nggak masalah, kita sudah berubah di era Jokowi sudah ada banyak perubahan kan terkait dengan ekspresi Islam. Nah, tapi buktinya itu cuma sekali begitu di waktu soal langgam Diserang Jawa ya. Diserang dan stop. Bahkan Pak Jokowi yang katanya dianggap punya keberanian agak Di luar pakem. break the limit ini. Break the limit ya. Itu juga nggak meskipun saya tahu pasti beliau senang lah dengan ekspresi seperti itu gitu. Ya memang untuk kasus itu mundur ya. Iya. Tapi di sektor-sektor yang lain ada kemajuan lah, ada kemajuan itu. Ya apa namanya progres itu kan apa namanya piecemeal ya Pak, setapak demi setapak lah ya. Tidak bisa apa namanya tidak bisa Eksponensial ya. Kalau kata teman saya orang Sunda ini fish meal itu artinya makan ikan. Makan ikan cenah kata. Tapi ini satu lagi Gus, ini pertanyaan saya juga nih. Dulu itu kan pernah ada wacana tuh daerah suci itu Mekah itu dan Madinah dikelola sama Oki aja gitu. Oh supaya tidak Tidak dimonopoli Monopoli Saudi gitu kan. Ya itu
kenapa nggak lanjut itu Gus? Saya kira mustahil itu. Kalau untuk itu Saudi tidak ada kompromi. Harga mati. Harga mati itu. Iya, NKRI agar mati ini ya. Haromen ini harga mati lah untuk Saudi ini. Dan kita tahu lah ya. Ya kalau dikelola secara internasional mungkin juga belum tentu baik. Karena bisa kacau balau itu. Bosnya banyak kan? Bosnya banyak kan. Sekarang aja kita otonomi daerah juga bingung ini gara-gara desentralisasi ini kan. Raja-raja kecil Raja-raja kecil ini kan punya kepentingan yang nggak jelas kadang-kadang kan. Nanti dibagi-bagi lagi. Ini area Jordan, ini area ya kan. Makanya. Indonesia di area. Wah itu nanti merepotkan pengelolaan tanah suci itu. Ya memang idenya bagus ya. Tapi bagi saya kok nggak praktis itu ya. Nggak doable gitu. Ya, apalagi Meskipun ya kayak kami nih ya, kita tuh dan katanya orang yang bolak-balik umroh gitu ya atau menjalani ibadah di tanah suci itu melihat hospitality service-nya orang Arab Saudi itu belum banyak berubah dari zaman dulu. Tapi sekarang gini. Karep-karep PDW lah. Gini, ini ada perkembangan menarik di Saudi. Jadi sekarang penyelenggaraan haji itu mengarah kepada privatisasi. Jadi sekarang ini kita itu bisa loh haji secara mandiri. backpacker itu loh. Kita daftar sendiri. Sekarang bisa ada aplikasi kita daftar, dapat visa langsung kita aplikasi ke kedutaan. Kemudian nanti di sana itu juga kita bisa misalnya daftar untuk nanti ketika kita wukuf ada aplikasi untuk pendaftaran. Apply kita di situ. Pokoknya semua dikelola swasta. Nggak berhubungan sama kuota pemerintah ini? Enggak. Jadi Saudi itu ke depan, ya kita tahu Saudi kan sekarang mulai mendiversifikasi ekonominya kan. Jadi sumber-sumber devisanya tidak hanya bersumber kepada minyak, tapi diperluas itu basisnya. Nah mereka sekarang arahnya adalah ke privatisasi. Nah kita tahu begitu sesuatu diprivatisasi, itu kan servis kan menentukan. Betul. Karena ada kompetisi di situ. Ada kompetisi, tapi kita nggak tahu kompetitornya siapa ini. Karena semuanya perusahaan satu negara kan. Nggak ada kompetitornya. Iya, kompetitornya Tapi kan negara ini. kompetitornya kan antara travel umroh A dengan travel umroh B. Itu udah nggak pakai travel umroh kalau haji ini. Iya, nggak ada ya. Iya. Jadi nanti Di sananya udah satu manajemen. Jadi ini masalah revenue stream aja bos. Iya, di sananya udah satu diversifikasi manajemen. revenue stream nih. ya, tapi pelan-pelan pasti mereka akan terpaksa kan memperbaiki servisnya. Jadi nanti makin nyaman haji itu, tapi ya makin mahal. Karena privatisasi kan, makin mahal. Sekarang ini haji murah kan faktornya banyak. Ya, antara lain karena disubsidi negara. Kalau kita ya. Kecuali ONH Plus. ONH Plus ya harga murni. Tapi kan ONH biasa kan itu disubsidi negara. Atau disubsidi oleh dana haji kan. Iya. Dan yang apa sih dikelola istilahnya itu dana abadi haji ya Mas? Iya, jadi Dana abadi umat. dana haji lah. Dana haji. Itu yang diputar kemudian untuk mensubsidi biaya haji itu. Bukan untuk makan bergizi. Bukan. Dia makan bergizi jemaah haji. Ya. Cepet ya gue Iya ya. cepat. Ngalas ya. Selamat. Nyebokin kalau kata netizen. Iya, capek juga kita analisa dibilang nyebokin ya kan udah capek. Tapi ya itulah butuh keberanian dan inilah ya. Jadi nih Sabaran. terakhir nih Gus. Ini menjelang puasa ini. Guys, lu tau gak harusnya ini main topik kita nih, kita puasa ini. Iya. Makanya dibuka dengan jagalah hati ya kan. Masa nggak dibahas kan udah di brief tadi kan. Iya, itu briefingnya ini. Ditanya di pertanyaan terakhir namanya. Daripada nggak ditanya. Iya, enggak. Untungnya ditanya. Iya, Kalau kata masih Gus Uli penting, kan ya. gitu kan. Kan kalau kata anak lu, Om Didit kok cuma apa? Cuma hafalnya Al-Fatihah katanya. Kalau kata Gus Uli dalam Untungnya hafal Al-Fatihah. Iya, untung dia Al-Fatihah. Kalau nggak hafal itu udah nggak tahu semua dia. Dan dia tahu mu'allaf kan. Mualaf. Mukalaf ini. Gus Ulil nggak lihat. Mukanya berdoa di raudah ini kayak apa kan, kusyuk betul kan. Kayak orang yang kesalahannya nggak mungkin diampuni Tuhan. Gitu kan. Ini juga usaha bos. Mukanya udah berserah diri.
Bagus lah. Tapi Gus ini kan ada orang bilang, ini mau curhat pribadi ya. Ada orang bilang akan ada kejadian-kejadian yang spesial lah ketika lu ada di Tanah Suci gitu ya. Betul. Pembalasan demi pembalasan atau apa. Saya punya back pain agak serius. Udah 3 tahun ini aman-aman aja, nggak pernah kumat lagi. Begitu sampai Jeddah mau pasang ihram kumat Gus. Jadi nggak bisa jalan. Gitu. Pas di awal-awal gitu. Tapi Apa tuh tandanya? Tapi secara pelan-pelan Bisa pulih kan? kan. Ya, istighfar, kata Hari istighfar. Enggak ada. Ngapain gua kerjain hal yang nggak mungkin? Tapi akhirnya bisa. Break the limit. Masih sakit, ngilu. Dulu itu kan pernah lah waktu umroh yang pertama dulu saya Gus kan. Saya ini bikin jokesnya Gus Dur, kok di gereja nggak ada, di masjid nggak ada piano. Yang sendal aja hilang. Lu bikin jokes itu? Gue ngejok itulah di perjalanan kan. Bersama crowd itu ya? Crowd yang sama dengan umroh kemarin. Ya kan? Ini crowd gue udah 3 kali nih. Kan? Nah abis itu hilang sendal gue di Masjidil Haram. Serius lu? bener ya. Setelah ngejokes itu? Tadi gue baru dengerin cerita. saya juga pernah ngalami. Jadi waktu saya haji pertama itu tahun 2000-an ya. Itu daerah sekitar Makkah masih belum seperti sekarang dibangun mewah kan. Belum ada menara, itu belum ada. Belum ada. Jadi Gus Ulil pun nyebutnya menara itu. Zam-Zam Tapi dia kan Tower tua itu itu kan bebas. Jadi Kembali ke awal ini ya. Jadi di sekitar Masjidil Haram itu masih banyak hotel-hotel lama. Iya. Kelas Melati ya. Losmen lah ya, hostel. Hostel itu. Jadi saya pernah naik lift kan. Liftnya kecil dan sempit gitu kan. Mungkin cuma 3 orang, 4 orang kan. Nah kita di dalam lift itu berseloroh kepada teman-teman. Ini kok lift di Mekah kok seperti lift dari zaman kemerdekaan Indonesia ya. Itu langsung berhenti liftnya. Langsung? Berhenti. Waduh, panik kan kita. Sementara tidak ada, ketika itu belum ada handphone, kita belum kayak sekarang lah. Dan nggak ada tombol. Nggak ada tombol emergency call-nya. Nggak ada. Udah kita nunggu aja. Oh gitu Gus. Itu baru ngucap tuh Gus. Baru ngucap ya. Wah, ini kita kualat. Iya, gue juga berpikir gitu. Kenapa tahu nggak kenapa berhenti itu Gus? Apa itu? Katanya gini, pas Indonesia merdeka belum ada lift. Enak aja gitu. Salah juga loh. Ngoreksi kan. Iya. Betul lah Gus. Jadi itu ya itulah ya. Tapi Bulan puasa. Tanya dulu bulan puasa. Iya, ini gue pengalaman spiritual gue. Si Budi ini kalau Umroh serius pertama. kalau puasanya cukup Gus Ulil mau bayar berapa? Kita doakan puasanya lengkap. Show. Tapi kan kita katanya mau ada show spesial. Oh iya, betul. Selama Ini puasa doang ya. isinya. Soal puasa ini doang. Lu tau gak, ini episode tadi menjelang puasa, apa yang harus dipersiapkan, jagalah hati gimana, ya kan Gus ya kan? Maunya. Nanti bulan puasa aja lah kita bahas itu ya. Iya, kita bahas tentang Show kita terbuka nanti. Ya, Nanti bulan udah, puasa kita buka. kita kerjasama sama Total Politik Iya. ya. Kita juga itu bukan kerjasama. itu namanya kerjasama dengan diri sendiri. Ya, Ini nanti antara- kita kerjasama sama tangan kiri ya. Ini kayak zaman Golkar, ya ini antara Golkar dan Kosgoro. Ya, sama. Kalau apa Bahlil jadi ketum Golkar gimana kata lu? Coba lu paling jago. Kalau Pak Jokowi apa pidato-pidato partai kan capek juga kalau Pak Jokowi jadi ketum Golkar dulu waktu gosipnya kan. Ya kan? Wah, ini harus pidato lagi kan. Pak Jokowi kan gak suka pidato. Pak Bahlil juga sama gak suka pidato juga, tapi mau jadi ketum Golkar, ya kan? Habis itu udah ini tuh ada Ampi mau ketemu. Udah digabung aja sama Kosgoro sama-sama aja mereka itu. Kalian aja Dinda. Sama-sama aja mereka itu. Ya, tapi ada GP Ansor satu
Kan agak beda Gus. Enggak, dulu ketuanya Nusron juga Golkar. Sama MKGR kan, sama-sama aja mereka. Aduh. Tapi itu kan bukan merger kan. di kepala Pak Bahlil kategorinya sama. Ujung-ujungnya sama. Iya. Penanganannya sama. Jadi kita besok kerjasama dengan Sama-sama aja. Iya. itu namanya inside trading. Itu tangan kanan ngasih, tangan kiri tahu. Iya. Ya, ini kayak Amerika bersama NATO ya. Tapi seru lah, nanti kita akan ada acara yang Lesehan live, on live stage. ya. Iya. On stage lagi. Iya. Lesehan kok on stage. Dan Gak kita lesehan. punya, Iya. dan kita punya tamu istimewa ya, Iya. yang kita rahasiakan. Rahasiakan. Karena belum di lobby ya. Enggak, belum ada konfirmasi. Belum ada konfirmasi ya. Diundang juga belum. Gimana mau konfirmasi? Tapi pasti Anda bisa tanya apa aja ke Gus Ulil. Ya nanti Anda datang acara terbuka kita. Pokoknya nanti live-nya itu di hari Selasa. Jadi hari Selasa minggu pertama kah, atau minggu kedua kah, atau minggu ketiga kah. Nanti tunggu undangannya. Akan disertai buka bersama bergizi gratis. Ya, bergizi dan gratis. Iya. Ini ditambah, ini melengkapi Pak Prabowo. Iya. Makan Hebat bergizi. juga loh. Iya. Udah melengkapi. Melengkapi. Ini gue jamin melengkapi. Berarti Pak Prabowo nggak lengkap menurut Ya Anda? ini melengkapi ya, karena skupnya kecil, cuma di total politik. Makan bergizi, enak dan gratis. Itu sama kayak ada kawan gua. Pak, Mas? Tunggu dulu Mas. Saya mau meluruskan yang itu. Aduh, kamu yang bengkok aja nggak tahu apalagi mau meluruskan. Oke, makasih gue sampai jumpa. Sampai nanti, oke.